guys, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Thank you. Hai, selamat sore MC Friend. Apa kabarnya Anda di hari ini ya? Senang banget pastinya hari ini Kinca Bakti kembali hadir menemani sore kamu nih di acara MC Podcast. Dan pastinya di hari ini kita bakal ngobrolin hal yang seru ya, yang menarik juga mengenai peran penting Sweber di masa pandemi COVID-19. Dan seperti biasa, kali ini Kinca nggak sendiri, Kinca ditemani oleh dua narasumber yang pastinya MC Friend juga penasaran banget ya. Ada Mbak Putri sebagai petugas Sweber. Halo Mbak Putri. Terus juga ada Bu Hera sebagai marketing rapid test ya, Biozek. Oke. Nah, MC Friend jangan kemana-mana, pastinya Kinca masih menemani kamu ya. Untuk itu stay tune terus di MC Podcast. Cifran juga penasaran ya, dan juga kita nanti akan membahas mengenai peran penting Sweber di masa pandemik COVID-19 itu seperti apa ya, karena seperti yang kita tahu juga kalau sekarang nih masa pandemik COVID-19 masih berlangsung ya. Nah, kali ini kita bakal mengulik-ngulik nih dengan Mbak Putri. Halo Mbak Putri, apa kabar? Baik ya, Mbak Putri, ini kan sebagai petugas Sweber ya, ini gimana tuh Mbak, tugasnya seperti apa? Tugasnya kita itu kan kalau misalnya ada kita itu diulang bisa nggak, Pak? Gimana? Jadi petugas Swebernya ini Ada rasa takut sih, ada rasa takut kalau misalnya kita tertular ya, ya itu betul. kan kasihan tuh sama anak-anak. Tapi kita memang harus jaga imun sih agar supaya sehat kuat imunnya. Terus kalau misalnya gimana Mbak? Ada lagi? Jadi pengalamannya waktu Mbak Putri bertugas sebagai Sweber itu gimana tuh perasaannya Mbak Putri? Awalnya pasti deg-degan dong. Terus Iya. untuk menjalaninya seperti apa? Awalnya deg-degan, tapi setelah makin kesini kita santai aja gitu. Oh gitu. Kita santai, kita jalanin aja. Kalau misalnya kita memang tertular ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Oke. Terus untuk pengalamannya dari Mbak Putri sendiri nih selama menjalani Sweber sendiri itu seperti apa tuh Mbak? Pengalamannya sih yang udah saya Jalani? alami, ya biasa aja sih Mbak. Oke. Karena itu kan tergantung imun kita ya. Kalau misalnya dia ada yang positif 1 atau 3, ya biasa aja kita itu. Oke. Jadi kalau misalnya memang untuk corona sendiri sebenarnya dari imun ya. Iya. Kita harus menjaga yang namanya imunitas tubuh. Terus untuk Mbak Putri sendiri nih saat menghadapi pasien ketika ingin melakukan yang namanya rapid, itu gimana tuh Mbak? Untuk diri saya sendiri ya. Kalau misalnya kita kontak dengan si penderita COVID ini, paling kita jaganya itu 3 hari untuk dicek. Oke. Dari Mbak Putrinya? Iya, dari diri saya sendiri saya langsung periksa. Itu jaraknya 3 hari jaraknya. Jaraknya 3 hari. Karena masa inkubasi kan nggak langsung dia tertular di situ kayak gitu. Tapi ada nggak sih pasien yang bandel, Mbak Putri? Ada, dia Seperti apa tuh? udah positif, tapi dia masih nggak mau isolasi. Oh gitu. Jadi awalnya rapid test dulu ke Mbak Putri, tapi sebenarnya dia udah tahu kalau dia positif atau bagaimana? Awalnya itu PCR langsung Mbak. Oh, langsung Karena dia ada PCR. gejala. Dia ada gejala, begitu dia ketahuan positif, itu kebanyakan nggak ada yang Nggak ngaku ya. Dia nggak mau isolasi lah. Oke. Dia biasa aja bahwa dia itu sehat kayak gitu. Oke. Tapi untuk Mbak Putri sendiri pernah nggak sih ngobrol tentang ke pasien juga nih untuk menjelaskan mengenai COVID sendiri? Iya, pasien suka nanya gimana Mbak supaya kita tuh 3 hari atau 7 hari kita langsung negatif. Ya saya ngasih tahu sarannya, ibu harus banyak minum vitamin, terus ibu berjemur. Pokoknya ibu makan sehat-sehat aja makannya kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi kan untuk wabah virus corona sendiri kan ini hampir sama dengan flu ya Mbak ya. Hampir sama dengan Itu untuk tipes. membedakannya tuh gimana? Pastinya mungkin untuk orang awam juga khawatir, aduh ini kira-kira saya flu masuk angin atau COVID ya. Itu gimana tuh untuk menjelaskan ke pasien?
Itu membedakannya paling di ini sih Mbak, dari penciuman. Oh gitu. Heeh. Kalau flu itu kan masih bisa mencium ya. Kalau misalnya si COVID ini sama sekali nggak bisa mencium. Yang paling menyengat itu kan minyak kayu putih ya. Oke, Nah, ha. salah satunya di situ. Oh gitu. Kalau untuk indera perasa gimana Mbak? Ada juga yang nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi untuk membedakannya dari situ ya. Iya. Dan juga demam. Demam, ada yang demam, ada yang enggak. Oh Kayak gitu. Ada juga yang OTG. OTG itu paling dia hari keempat baru bergejala. Oh hari keempat baru bergejala. Keempat. Gejalanya itu seperti apa Mbak? Dari penciuman dia, terus nggak enak badan kayak gitu. Oke. Tapi memang tergantung imun kita sih Mbak. Oh gitu. Tapi benar nggak sih Mbak Putri kalau misalnya COVID itu dia selalu sesek? Kalau itu Heeh. ada yang penyakit bawaan Mbak. Oh. Kalau nggak ada penyakit bawaan, enggak sih. Kayak asma kayak gitu Iya, ya. kayak asma. Tapi katanya kalau misalnya untuk batin sendiri udah panik, aduh aku COVID nih. Biasanya kan namanya perasaan ya, ngedown itu juga ngaruh juga ya. Iya. Oke. Nah untuk Bu Hera nih, seperti yang kita tahu juga kan kalau misalnya alat rapid itu kan udah banyak banget ya. Nah salah satunya tuh Biozek. Nah mungkin bisa dijelasin ke MC Fran Biozek nih seperti apa? Biozek. Selama ini yang kita alami ya, di compare dengan produk-produk lain, Oke. Biozek masih yang paling bagus. Bukan karena saya sebagai marketingnya Biozek ya, bukan. Tetapi karena ini memang ada pengalaman di lapangan sendiri. Awalnya memang untuk uji validasinya itu Biozek itu sangat bagus. Tetapi ya tetap aja masa sih sehingga sampai kami sendiri mengalami di mana orang yang masih rasionya kecil aja sudah teridentifikasi. Ya seperti misalkan yang nilainya pakai rasio itu kan dia di atas 1,15 itu dia positif, di bawah 1,15 kan negatif. Ini 1,05. Nah, tapi memang masih negatif, tapi sudah ada virusnya. Gitu. Nah, karena sudah teridentifikasi kan kita sudah bisa memberikan saran untuk pencegahannya, seperti istirahat yang cukup, jangan kemana-mana dulu, pakai masker, jangan lepas masker. Kalau saya sih unggulan saya itu makan bawang putih tunggal ya. Oh gitu. Gitu, bawang putih tunggal, minum yang anget-anget, minum jahe, segala macam, sehingga 5 hari kemudian dites benar-benar udah nggak ada virusnya lagi. Ataupun kalau misalkan dia itu di CT yang tinggi, di CT 35, 36 itu pun juga masih teridentifikasi. Sementara yang lain maksimal di CT 32. Makanya kan banyak orang yang PCR-nya masih positif, tapi antigennya sudah negatif. Itu karena memang untuk sensitivitasnya itu memang nggak sampai di atas 32 biasanya. Tapi Biozek sendiri itu bisa sampai 36. 36 ya? Iya. Nah kan kalau 36 itu kan masih masa recovery ya. Gitu loh. Nah, di situ keunggulannya Biozek. Keunggulan dari Biozek ya. Wah, Biozek. seru banget nih. Nah, MC Fran pastinya masih banyak nih obrolan yang menarik mengenai Biozek, terus juga mengenai Mbak Putri sebagai petugas Weber ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di MC Podcast. Ya, sebalik lagi di MC Podcast nih, MC Fran masih barengan Kinca, terus juga ada Mbak Putri sebagai petugas Weber dan juga Bu Hera ya sebagai marketing dari Biozek. Dan seperti kita tahu ya MC Fran, kalau wabah virus corona ini masih sangat mengkhawatirkan ya, dan kita juga jangan menganggap sepele nih mengenai wabah virus corona ini. Dan tadi kita juga udah sedikit membahas mengenai alat Biozek ya. Nah, untuk Bu Hera nih ya, mungkin dari masyarakat awam belum tahu nih mengenai alat Biozek sendiri. Ini untuk membelinya tuh bagaimana? Terus juga apa sih yang membedakan alat ini dengan yang lain, dan jenisnya ada berapa macam? Oke. Kalau untuk membelinya ya nanti akan ada ya kami saat ini masih lebih menjualnya masih
masih kami sendiri yang menjualnya. Karena khususnya untuk antigen, kalau misalkan kita jual benar-benar di retail, itu kan takut disalahgunakan. Iya benar banget. Gitu, karena kan banyak sekali yang kita lihat ya, Iya. antigen yang harganya tidak begitu mahal, sehingga ya suka dimain-mainin. Nah, ya Itu benar dalam banget. artian itu mereka tuh mensuap sendiri atau suap temannya tanpa perlindungan. Iya, tanpa prokes ya. tanpa prokes ya. Kalau misalkan temannya itu negatif, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan positif, itu direct loh langsung kenanya. Oh gitu. Ya, apa dropletnya kan langsung Iya direct. benar-benar. Ya kan? Nah, itu. Nah, untuk mencegah itu, kami dari Biosek sendiri itu masih kami sendiri yang menjualnya. Itu adalah PT Batanghari Sukses Makmur. Nanti juga bisa langsung dihubungi ke kantor kami Ada di mana tuh Bu? di Mampang Perapatan, Di Mampang Perapatan nomor? nomor 8. Oke, berarti kalau misalnya untuk pemesanan untuk Biosec bisa ke sana langsung ya? Iya, gitu. Oke. Ya, apa untuk nomor teleponnya juga ada ya, nanti bisa Tapi untuk ada proses atau persyaratan nggak sih Bu untuk pembelian Biosec Oh, sendiri? tidak ada. Ya minimal 1 box aja. Oh, gitu. Gitu. Apa kita nggak jual satu test Satu. kit gitu ya? Tidak. Oh, gitu. Berarti yang dijual untuk Biosec sendiri ada apa aja tuh Mbak? Kita juga ada antibody. Oke, ada antibody. Nah, antibody itu waktu awal-awal kan orang banyak yang untuk ngetes si COVID itu kan lewat antibody. Nah, tapi sementara antibody itu misalkan dia itu reaktif, belum tentu juga COVID. Oke. Gitu. Jadi reaktif itu garis 2 ya. Garis 2. Ya. Bisa jadi mungkin dia masuk angin tapi kedeteknya Bisa reaktif. bisa Oke, jadi. jadi kalau misalnya untuk meyakinkan kalau dia bukan COVID harus menggunakan alat yang apa? Kalau pada saat itu masih PCR ya. Oh, gitu. Nah, tapi kalau sekarang bisa ke antigen. Oke. Gitu. Apa ya terlebih-lebih ya antigen kita itu hampir sama dengan hampir sama seperti PCR, hanya bedanya kita nggak ada nilainya. Kalau PCR kan ada misalkan CT28, CT18, CT35. Oh, ini berarti sudah ada perbaikan gitu loh. Oh, jadi ada nilai-nilainya tersendiri ya? Kalau PCR. Nah, Oke. kalau antigen kan tidak ada, hanya positif dan negatif. Oke. Tetapi untuk sensitivitasnya itu kita hampir sama seperti PCR. Hampir sama dengan Iya. PCR. Tapi untuk CT18 itu maksudnya gimana, Bu? Ya kalau CT18 itu kan yang virus kalau nilai CT itu kalau nilai CT itu dia semakin rendah dia semakin banyak virusnya. Oh, dan gitu. dan semakin berbahaya. Oh, justru Gitu. makin berbahaya. Iya, karena dia bisa menular. Nah, tapi kalau udah di atas 30 32 itu masih ada virusnya, tetapi dia tidak menular. Oke, tapi Gitu. tidak menular ya. Iya, Wow. gitu. ya. Nah, tapi kalau misalkan kita misalkan di CT 32, 33, kemudian datang nih ya orang dengan CT 18, itu bisa tertular kembali, Tertular kembali. bisa ngedrop lagi. Apa bukan begitu, Mbak? Oh, gitu ya. Iya, Oh, oke. gitu. Nah, makanya kan emang sangat dianjurkan harus misalkan kita udah PCR pertama, oke, positif, negatif, negatifnya di berapa Harus CT dicek berapa, ya. dicek gitu. Harus Oke, dicek. walaupun negatif tapi CT-nya tetap dicek. Enggak. Oh, enggak. Kalau negatif nggak perlu dikonfirmasi, tapi kalau misalkan positif harus dikonfirm dengan PCR. Oke, Gitu. lebih ininya ya, Iya. afdolnya ya. Kan juga dengan adanya nilainya itu kan dokter juga bisa menentukan untuk pengobatannya. Itu selain dari gejala-gejalanya sama dari CT-nya. Ya pakai obat apa. Kan ini misalkan dia CT-nya ternyata cuma 28 dan gejalanya itu tidak terlalu berat. Atau cuma OTG, kan nggak mungkin dikasih obat yang sama seperti orang yang bergejala COVID. berat atau yang 18 atau CT18. Nah, itu malah bisa overdose gitu loh. Oh, Iya. jadi mesti teliti ya. Iya. Wah. Gitu. Kan ya saat ini kan banyak orang yang CT-nya rendah pada santai-santai. Iya, Padahal benar. itu untuk ngedropnya itu bisa cepat banget. Oh, ngedropnya bisa cepet Iya, banget. kalau misalkan Jadi CT-nya jangan dianggap masih- enteng iya. dong ya. Kalau CT-nya masih di bawah 18 itu bisa sewaktu-waktu ngedrop, ya Mbak ya. Iya, bisa. Nah, itu yang berbahaya. Oh, gitu. CT-nya udah di atas 35. Jadi batasnya gimana, Mbak?
batas maksimalnya gitu buat kita tuh lebih aware sama Kalau Siti di atas 36, mm, 35, 36 itu dia udah masa penyembuhan. oke, Udah 35 tidak 36. tertular. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah itu masih gampang tertular. Oke, berarti mesti dilihat dari Iya. situnya Iya. sendiri ya. Nah, tapi kalau udah di atas 30 dia sudah tidak menularkan Iya, lagi. Tidak udah menularkan masuk lagi. dalam Masih bisa tertular dari yang baru gitu loh. Baru, oke. Oke, tapi untuk kalau misalnya nih Mbak Putri, kalau misalnya orang yang sudah terkena dengan virus corona ya, itu sebenarnya masa inkubasinya 14 hari atau 21 hari sih? Apa yang Mbak? Untuk sebenarnya dia tuh benar-benar udah gak COVID lagi. Sebenarnya inkubasinya 14 hari atau 21 hari? 14 hari sih. 14 hari ya, tapi untuk lebih amannya mungkin 21 hari. 21 hari. Oke, nah untuk kalau misalnya ada nih pasien yang tertular COVID ya, tapi dengan kondisi yang sehat sebenarnya, ya bisa dibilang OTG, itu mungkin bisa isolasi mandiri Iya, isolasi mandiri. selama 14 hari. Selama 14 hari Mm-mm. nanti dia cek lagi. Oh gitu, cek lagi dengan alat apa tuh? Bisa antigen, Mm-mm. bisa PCR. Oke, tapi Kija masih penasaran nih alat antigen sama PCR, itu durasinya berapa jam? Ada perbedaan kah atau bagaimana? Kalau PCR itu kan dia hasilnya itu 1 kali 24 jam. Oke, Sedangkan kalau antigen itu 15 menit ya, Bu. Ya, 15 15 menit udah langsung jadi ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk antigen itu dari darah ya? Itu antibody. Oh, antibody, sorry. Kalau misalnya antigen, Antigen sama PCR itu sama sih dari hidung. oh dari hidung Iya, ya. so- Oke. Cuma bedanya itu memang kalau PCR itu kan, kalau antigen itu kan yang diambil proteinnya ya. Mm-mm. Kalau dia langsung langsung itu ya Bu, 15 menit ya. Iya, langsung ada. Langsung Oke. ada hasilnya. Oh, Kalau langsung ada PCR lima. kan 1 kali Gitu. 24 jam. Jadi kalau misalnya PCR itu 1 kali 24 jam. Kalau untuk rapid test antigen itu hanya 15 menit ya. Jadi sekali lagi nih MC Friend, kalau misalnya Anda ingin membeli alat Biozek, bisa datang ke Mampang Perapatan ya di nomor 8 ya. Ya, nomor. Oke. Dan Mas dan MC Friend jangan kemana-mana ya. Pasti Kica masih menemani kamu di MC Podcast. Ya, Samsi Pra masih balik lagi ya barengan Kica Bakti dan juga Bu Hera dan juga Mbak Putri sebagai petugas Weber ya. Dan sekali lagi nih untuk MC Friend yang ingin memesan alat Biozek, MC Friend bisa datang langsung ke PT BSM ya. Bisa datang di Mampang Perapatan nomor 19 DE atau MC Friend bisa menghubungi di 081599 28469 ya untuk pemesanan alat Biozek ya. Nah untuk Mbak Putri nih, kan kita memang selalu diingatkan untuk mematuhi yang namanya protokol kesehatan ya. Tapi kalau misalnya untuk Mbak Putri sendiri, ketika menghadapi pasien ini menggunakan APD, Iya, benar APD. itu berapa lama Mbak untuk penggunaan APD sendiri? Enggak lama sih Mbak. Karena saya kan petugas home care ya. Mm-mm, Jadi begitu pasien positif, mm-mm. udah langsung dibuang aja APD-nya. Oke. Jadi Mbak Putri ini sebagai petugas Weber yang home care. iya. Oke. Wow, kalau misalnya home care itu ada perbedaan nggak Mbak? Untuk di rumah sakit dan juga di home care sendiri? Mungkin kalau di rumah sakit itu sekali pakai mungkin ya, maksudnya Sekali tuh, pakai ya. dari jaga pagi sampai
siang jamnya pulang itu kalau Mm-mm. di rumah sakit ya. Mm-mm. Kalau saya kan hanya home care itu ya seperti itu aja. Kalau dia ada yang positif ya udah langsung dibuang aja APD-nya. Oh, langsung dibuang aja ya. Terus kalau ada panggilan lagi ganti lagi APD-nya kayak gitu. Oh gitu. Karena kan nggak boleh ya. Iya, benar Nggak boleh- banget. nggak boleh Karena memang dipakai. sensitif ya, Iya. virusnya kan nggak ada yang tahu juga ya. Betul. Tapi untuk keluarga dari Mbak Putri sendiri gimana tuh ketika Mbak Putri memang harus menjalani yang namanya sebagai swaber ya? Awal-awal sih memang agak cemas ya keluarga. Mm-mm. Karena kan yang lain aja pada takut. Kenapa Iya, saya sendiri dideketin gitu. Maksudnya iya, pada menghindar lah ya. ya pas sama mama dikasih tahu ya udah Mm. jadi terbiasa aja. Yang penting kan kita sampai rumah tuh cuci tangan, Mm. terus ganti baju kayak gitu aja Mbak. Oke, cuci tangan dan cuci baju ya, Iya, ganti baju, ganti baju ya. terus mandi udah deh. Udah ya. Tapi langsung berhubungan dengan keluarga. Kan ada yang mungkin interaksinya ketika udah ternyata menghadapi pasien COVID, menghindar dari keluarga dulu nih untuk isolasi Iya. mandiri. Nggak menghindar sih, gantinya di kamar sebelah gitu. Oh, begitu ya. Terus untuk prosedur swab sendiri itu seperti apa, Mbak? Prosedurnya Heeh. ya karena home care ya Mbak, kita hanya butuh itu aja sih, KTP aja. Oke, KTP. Terus untuk hasilnya sendiri nanti di Hasilnya by nanti dikirim via WA kalau nggak email, PDF berbentuk Oke. PDF. email dan juga WhatsApp ya. Oke, nah untuk Bu Hera nih, untuk pemesanan dari Biozek sendiri kan bisa datang langsung ke PT BSM, terus juga atau telepon ke nomor yang tadi. Dan untuk harganya nih, mungkin MC Friend juga bertanya-tanya, harga Biozek sendiri tuh berapa sih? Kita harganya Mm-mm. per kit itu 120, berarti satu box itu 3.600.000 plus PPN 10% ya. Mm-mm. Memang harga kita dengan yang lain memang paling tinggi. Mm-mm. Tetapi untuk tingkat akurasinya yang seperti saya jelaskan sebelumnya Mm-mm. itu sangat bagus. Dan ini bukan karena bukan hanya karena hasil uji validasi ya, Oke. tetapi kita yang Yang mengalaminya. Mm-mm. Gemma Putih salah satunya ya, sebagai swabber tetap kita Oke. untuk home care. Untuk home care ya. Gitu, sampai yang 1,05 aja terdeteksi, padahal kan masih belum positif, Oh, tapi gitu. sudah ada virusnya. Nah jadinya kan sudah bisa Aware sudah sendiri ya. aware, dan kita kasih pencegahannya kan supaya nggak positif. Atau yang CT-nya yang dia dalam recovery, Mm-mm. nah kalau dengan yang antigen lain masih negatif, sudah negatif, nah dengan kita masih teridentifikasi. Oh, masih teridentifikasi ya? Saya aja surprise. Saya pribadi surprise loh. Oke, kok bisa? Ya, itu kelebihan Dari Biozek ya, jadi Iya. benar-benar detail banget ya. Nah, sekarang kan tinggal pilihan orang ya. Iya, benar Mereka sekali. mau tracing atau administratif. Administratif dalam artian nih mau keluar kota harus ada hasil antigen. Iya. Yang penting dapat hasil antigennya aja. Mm-mm. Atau benar-benar dia pengen tahu dirinya. Gitu Iya, aja. benar. Nah, kalau misalkan benar-benar pengen tahu dirinya, keluarganya, ya biasanya adalah pilihan yang tepat. Biasanya Sekalian adalah iklan nih. Apalagi kan sekarang pemerintah itu memang mengadakan yang namanya SIKM ya, surat izin keluar masuk betul, ya. Jadi betul kalau ya. misalnya MC Friend mau keluar masuk harus menggunakan surat izin. Alat terpercaya yaitu Biozek ya. Iya. 3.600.000 per kit ya. Enggak, per box. Oh, per box, sorry, per box. Satunya 120.000. Oke, satunya 120.000 ya. Nah, Mbak Putri, ini melakukan tes COVID-19 sudah bisa di mana aja sih? Di mana aja bisa sih Mbak. Di mana aja? Di klinik juga bisa, di rumah sakit bisa, home care juga bisa. Home care juga bisa ya. Iya, home care juga bisa. Iya, home care. Untuk Enggak untuk juga. prosesnya home care sendiri itu gimana, Mbak? Persyaratannya? Mungkin 3 hari sebelumnya. Kita gerak cepet ya. Soalnya kan home care itu kan kebanyakan orang-orang yang manja yang mau dilayani ya. Nah, benar banget. Yang benar-benar ada kan mungkin masyarakat yang nggak mau keluar, benar-benar nggak mau keluar sama sekali, akhirnya pakai home care. Itu prosesnya berapa lama sih, Bu? Ada kan mungkin 3 hari sebelumnya harus booking dulu kah? Apa? Ini kebanyakan jam 1 telepon, pokoknya hari ini kita Iya, harus ini. kebanyakan kayak gitu Mbak. Kebanyakan Wow. kayak begitu, karena tuh kebanyakan tuh ya mungkin baru kontak atau gimana, panik
Nah, Ya, udah bener. langsung hubungi, Mbak, sore ini bisa nggak? Oh gitu ya. Dadakan ya berarti ya. Iya, ya, Lomboknya iya. Nah, jadi kita tuh kebanyakan benar-benar immediate booking, apa Oke. reserve. Padahal kita sudah sudah bilang H-1, tapi tetap seperti itu. Ya, tapi ya kita mengerti Namanya ya. masyarakat ya. Gitu ya. Oh. Apalagi kalau misalkan ada anaknya yang tiba-tiba panas. Udah parno Nah, duluan ya. Itu anak udah diisolasi, itu bisa bolak-balik telepon, bisa nggak Bu? Itu juga jamnya minta dipercepat, kita kan juga ada prosedurnya juga kan. Oke. Dan kita kan nggak di satu tempat aja, kan pindah-pindah Pindah-pindah ya. gitu. Nah itu jadi nggak ada yang H- kecuali kalau untuk acara ya. Oke. Kalau untuk acara iya. Jadi untuk home care sendiri dari PT BSM juga menyediakan Ada. namanya home care. Ada. Dan itu 24 jam atau gimana nih, Mbak? Ya selama ini yang telepon saya itu Hmm? siang telepon, pagi telepon untuk hari itu juga sih. Oh gitu. mau mal Oke, berarti tetap dilayani Iya. ya. Ha. Kadang-kadang kita ke rumah orang itu jam 9, jam setengah 10 malam. Oh gitu. Iya. Oh, berarti tapi untuk PT BSM-nya sendiri ini untuk mungkin masyarakat yang ingin membeli alat Biozek ini dibukanya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Kalau untuk beli alat itu Di kantornya BSM, ya di kantornya BSM ya ini office hour aja. office hour aja Iya, ya. 9 to 5 Oke. gitu. Nah, tapi kalau home care biasanya saya langsung hubungi saya. Langsung menghubungi Bu Hera. Iya. Boleh mungkin di-share? Eh Nanti ada. Ya, nanti Oke, ya, nanti ya. nanti di-sharing ya. Oke. Oke, terus untuk kendalanya apa nih untuk Mbak Putri selama melayani home care? kendalanya itu kalau macet Mbak. Macet ya? Iya. Dimarah-marahin ya. Oh gitu. Dimarah-marahin. Oh, pernah. Dimarah-marahin. Saya kan di Bekasi ya, jadi macetnya itu yang kendala. Kadang Oke. kita janji jam segini, tahu-tahu kan di jalanan macet, nyampe sana dimarah-marahin gitu. Oh gitu ya, waduh suka dukanya gitu Tapi ya. kalau dimarah-marahin biasanya yang memang mereka dalam keadaan panik. Iya, panik. Gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak dalam keadaan panik sih biasanya sih nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau yang dalam keadaan panik, yang seperti yang Seperti yang gimana? apa yang saya katakan tadi itu misalkan kayak anaknya panas, udah diisolasi, kan ini anak kecil kan nggak betah di kamar. Iya, Itu pasti benar. panik tuh. Wah. Gitu. Dia bisa lebih cepat, nggak bisa lebih, itu pasti dimarah-marahin. Jadi- Kalau kesan seperti itu ya. Oke, berarti itu suka dukanya dari home care Iya. sendiri ya. Wah, menarik sekali nih MC Fran. Pastinya masih banyak ya informasi yang bakal Kinca sampaikan bersama Bu Hera dan juga Mbak Putri sebagai petugas Weber. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di MC Podcast. Ya, balik lagi di MC Podcast MC Friend masih barengan Kinca Bakti. Terus juga ada Bu Hera sebagai marketing Biozek dan juga petugas Weber ada Mbak Putri ya. Tadi kita udah ngobrol seru nih mengenai Biozek, alat Biozek, terus juga mengenai suka duka dari home care ya. Hal yang menarik. Nah, tapi MC Fran, kalau misalnya MC Fran ingin mencoba yang namanya home care, bisa menghubungi Bu Hera ya. Ini 24 jam. Ya, bisa dihubungi di 0812 1020 7050 ya. Itu untuk Bu Hera. Dan untuk pemesanan dari Biozek sendiri, MC Fran bisa datang ke PT Batang Hari Makmur ya. Sukses Makmur. Batang Sukses Makmur. Hari sukses Makmur. Batang Hari Sukses Makmur ya, yang ada di Mampang Perapatan nomor 19 DE ya. Nah, itu suka dukanya dari home care ya. Jadi tapi Bu Hera, kalau misalnya ada yang ingin memesan home care sendiri, jadi hanya Mbak Putri aja yang jalan? Oh, ada beberapa sih. Tapinya Mbak Putri ini swaber apa ya? Favorite. Oke. Ada beberapa memang pasti mintanya Mbak yang itu ya Mbak, udah pasti kayak gitu. Oh gitu. Gitu, Oh, jadi karena- bisa milih ya? Ya bukan bisa milih, karena pernah dipegang dengan Mbak Putri dan merasa nyaman dengan Mbak Putri gitu. Kan Mbak Putri untuk pengambilannya dalam ya, cukup dalam, tapi tidak merasa sakit. Itu Oke.
yang orang-orang suka. Nah, terkadang kan orang Gitu. suka trauma, aduh sama dia sakit nih pasti. Benar, Gitu ya. Ya sampai benar-benar, Mbak, aku mau ya Mbak ya dengan yang kemarin lagi. Gitu. Nah itu pasti banyak yang kayak begitu. Ya Jadi udah langganan ya. iya gitu Mbak Putri. Ya, iya karena itu memang kemauannya kliennya ya kita iniin gitu kita ikutin gitu loh. Ikutin ya. Iya. Yang penting klien tuh puas ya. puas. Iya. Tapi untuk kalau dicolok di hidung kan kadang-kadang banyak tuh yang ngomong aduh sakit nih pasti karena terus habis itu bersin. Itu gimana sih Mbak Putri bisa biar pasien tuh nyaman? Kadang-kadang kan sebelum dicolok udah mundur-mundur aja Yang tuh. penting itu sih Mbak, relax aja. Relax ya. Santai, iya. Mm-mm. Relax, tarik napas, udah. Tapi ada kesulitan nggak sih Mbak kalau dicolok dari hidung itu kan kayaknya kalau dilihat dari orang awam kayaknya susah ya. Itu gimana tuh Mbak? Yang aku alami sih nggak ada Oh nggak ada, kesulitan. belum pernah ada kesulitan. Belum. Oke. Itu sih sakit nggak sakitnya tergantung teknik ya Mbak. Ya itu benar banget. Tergantung teknik yang kita ambil. Heeh, heeh. Oke, jadi itu untuk menggunakannya alatnya apa tuh Mbak namanya? Untuk dari hidung. Jadi memang ada starter kitnya dari Biosec sendiri ya? Iya. Iya. Oke. Di sini sih ada. Di sini ada. Oh di sini ada sebelah ya. sana itu. Oke. Dari COVID-19 antigen ya. Iya. Terus untuk Bu Hera sendiri ada pengalaman nggak sih menghadapi klien nih untuk pemesanan home care, terus juga sebenarnya kalau minggu weekend itu libur atau gimana? Tetap aja masuk. Jadi setiap hari nggak ada libur ya? Iya. Kan kadang-kadang orang tuh butuh untuk berangkat. Ah ya Nah, benar waktu itu juga banget. pernah hari Sabtu ya Mbak ya. Iya, malam-malam. Malam itu Oke. jam setengah 10 malam karena diperlukan suratnya untuk Keluar masuk itu ya. flight pagi Oh. gitu. Dan gitu. alhamdulillah kita cepat juga gitu untuk suratnya ya kan kita langsung kirim kan. Dan kita juga untuk PCR-nya juga pernah juga diambilnya jam 9 apa jam 8 jam 9 ya yang kemarin. Minta hasilnya sebelum jam 7. Udah ada hasilnya. Udah harus ada hasilnya karena Oke. karena diperlukan untuk ketemu seseorang gitu loh. Oh. Nah jadinya benar-benar apa ya Benar-benar gerak cepat Mbak. gerak cepet banget cepet ya. Ya mungkin karena itu jadinya kita tuh kalau home care itu kebanyakan loyal customer ya. Benar banget. Gitu Yang lah. penting kepuasan dari customer Iya. sendiri ya. Iya. Mau jam berapapun tetap Iya, dilayani, iya. weekend pun juga dijalanin Iya, ya. gitu. Tapi ada nggak sih untuk keluar kota? Apa stay di Jakarta aja? Untuk So far kita masih di Jakarta aja. di Jakarta, Iya. ke Bekasi atau itu ke Tangerang Oh iya ke tetap Bekasi ada. Iya pernah Bekasi. paling jauh itu? Oh iya Ciputat. iya Ciputat ya. Iya. Oh, gitu. Ciputat Heeh. sama Bekasi juga pernah. Karena Bekasi Lumayan dekat ya. dengan rumahnya Mbak Putri Putri jadinya tidak consider luar kota. tetap dilayani ya. Iya. Oke. Wah, itu seru banget ya pengalaman dari home care. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak Putri untuk menjalani home care sendiri ini udah berapa lama? Dari pas Awal. ada awal Awal COVID Corona itu ya. aja. Berarti udah 1 tahun lebih ya, Iya. Mbak Putri. Wow. Terus untuk dari keluarga nih, dari keluarganya sebenarnya ada nggak sih larangan ke Mbak Putri? Aduh, apalagi kan sekarang COVID tuh naik turun ya. Iya, naik turun. Pas naik gitu ada nggak sih untuk halangannya Mbak Putri? Udah deh, jangan ini lagi. Ada sih, cuma memang akunya Sudah tugas sudah ya. tugas, ya udahlah aku bilang. Jadi udah dibuat enjoy aja ya sebenarnya. Yang penting mematuhi yang namanya protokol kesehatan ya. Terus untuk APD-nya sendiri ini dari Mbak Hera, dari Bu Hera. Dari BSM. Dari Tapi BSM juga ada ya? juga gitu untuk Jadi memang APD. APD alat memang sudah disiapkan dari Iya. PT BSM sendiri. Udah aman, tinggal terima aja Betul, gitu ya. iya. Jadi memang benar-benar udah aman banget dan steril pastinya ya. Iya, dan kelebihan kita satu orang satu sarung tangan. Oh gitu. Kan Oke. kan kebanyakan sarung tangannya Bener banget. diambil lagi punya orang gitu kan ya. Nah kalau kita enggak satu orang satu sarung tangan ya Mbak ya. Iya. Jadi dan- benar-benar iya. steril ya. Ya karena kita benar-benar mementingkan ini ya kesehatan lingkungan juga kan. Mm-mm.
Gitu kalau misalkan kita habis ambil yang positif, Mm-mm. sarung tangan apa nggak diganti kan takut ada droplet atau apa gitu loh. Oke. Nah itu yang kita hindari Oke. gitu. Dan juga untuk ini juga kan, untuk swabbernya juga. Kalau misalkan dia nggak ganti kan, ternyata habis ambil yang positif dia pegang apa kan bisa juga tertular swabbernya. Oke, iya Gitu. sih. Iya. Yang namanya wabah virus corona kan memang nggak kelihatan sih. ya, nggak Coba kelihatan kelihatan. ya, Mbak, ya. Iya, aduh. Tapi kalau misalnya nih Mbak Putri ya, pernah nggak sih ngalamin ketika yang tadinya dia memang sudah terkena wabah virus corona, terus minta dicek lagi nih? Pernah nggak Pernah. ngalamin kayak gitu? Pernah Mbak, dia baru dicek nih, terus 2 hari minta dicek lagi. 2 hari minta Iya, dicek minta lagi? dicek lagi. Oh gitu. Karena dia ngerasa badan dia sehat-sehat aja. Oh gitu. Oh kliennya ada yang seperti itu juga ya? Macam-macam sih Mbak. Oke, terus untuk hasilnya sendiri tetap Tetap masih positif. masih positif. Jadi untuk jaraknya sebenarnya harusnya berapa lama, Mbak? 14 hari Mbak. 14 hari ya. Jadi misalnya Kinca positif COVID nih. Jadi Kinca mau periksa lagi harus nunggu 14 hari kemudian. Iya, 14 hari dari yang awal hasil lab positif itu. Oke, berarti harus menggunakan yang namanya PCR untuk Iya, lebih detailnya PCR. ya. PCR sendiri itu berapa lama untuk hasilnya? Dari klinik saya sih Hah? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 Iya. jam. Oke. Kan itu ada orderan khusus. Ada orderan khusus Nah ya. itu home care biasanya. Oke. Apa yang kami iniin, apa yang kami layani ya. Oke. Nah, untuk kesimpulannya nih, kita udah masuk di segmen terakhir nih ya untuk perbincangannya. Gimana nih untuk Mbak Putri dan juga Bu Hera? Untuk pesan-pesan ke MC Friend nih mengenai wabah virus corona. Ya untuk prokes tetap harus dijalankan ya, walaupun mungkin sudah banyak yang divaksin, tetapi kan vaksin itu sendiri kan efikasinya tidak 100%. Betul sekali. Malahan hanya 55%. Jadi masih ada kemungkinan tertular Oke. gitu. Nah jadinya kita prokes tetap kita jalani, hindari kerumunan. Nah kalau misalkan saat ini kan lagi musim buka puasa ya, Ah ya betul bukber banget. gitu. Heeh. Nah boleh, tetapi cari tempat yang terbuka gitu, jangan di mal-mal karena kan sirkulasinya juga nggak ada ya kalau Itu mal aja ya. Itu Oke. aja. Nah itu saran dari kami lah. Oke, Gitu. wah Iya. terima kasih nih atas kehadirannya di MC Podcast ya, seru banget. Makasih banget untuk Bu Hera dan juga Mbak Putri ya, sukses terus, terus juga jaga kesehatan ya. Jadi sekali lagi MC Friend, untuk Anda yang ingin memesan Biozek bisa datang ke PT BSM ya, tepatnya di Mampang Perapatan nomor 19 DE dan bisa menghubungi Bu Hera untuk pemesanan home care ya. Dan MC Friend, waktunya Kica Bakti mesti pamit ya di MC Podcast dan kita nanti bakal ketemu lagi tentunya dengan topik yang menarik lagi. Kica pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.